Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Ku bilang sama kau, ku tantang kau duel ke 1 lawan 1 sama aku, Rismon, ya. Kamu tahu nggak arti nenek moyang itu? Saya tahu persis nih Batak berekor 1 ekor ini, anjing ini. Tapi kalau sampai ke nenek moyangnya, maaf, walaupun saya orang Batak, saya nggak setuju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip, tempat nongkrongnya orang-orang waras yang masih peduli sama negeri. Si Rismon sepertinya butuh obat antidepresan, karena makin kesini makin memprihatinkan kondisinya. Kali ini si Rismon ngamuk dan mempertanyakan nenek moyang Pak Jokowi. Apakah berkontribusi tumpah darah untuk Indonesia pada zaman dulu? Memang ya, adabnya si Rismon ini sudah bobrok. Gak beda jauh sama satwa liar. Pernyataan si Rismon ini fatal teman-teman. Kenapa? Karena dia bawa-bawa nenek moyang. Pak Jokowi orang Jawa. Sedangkan nenek moyang orang Jawa itu satu. Leluhur dari seluruh suku orang Jawa. Menghina nenek moyang Pak Jokowi itu sama saja dengan menghina seluruh suku Jawa. Apakah kita orang Jawa terima ini? Ada beberapa netizen juga yang turut geram dengan pernyataan si Rismon kali ini. Berikut videonya. Itulah kualitas Presiden Jokowi, penipu, pembohong, ya, rakus kekuasaan, serakah, seolah-olah negara ini miliknya. Ya, kalau kita telisik, memangnya ada nenek moyangnya dia berjuang dan mati sebagai pahlawan. Coba ditelisik dulu. Ya, sementara kita jutaan seperti kita, nenek moyang kita berkorban untuk mendirikan republik ini. Ya, Jokowi apa? Menyumbangkan apa? Ya, kalau ditanya para termul itu ya, termul, ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Nenek moyang kami tertumpah darahnya untuk republik ini. Jaga omonganmu. Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Kehilangan nyawa. Jangan macam-macam. Udah gila dia. Rismon, kau hati-hati dengan ucapanmu. Ya, kakekku adalah pejuang negara Republik Indonesia ini, pejuang bangsa ini. Ya, jadi hati-hati kau. Ya. Hajar bang. Nenek moyang kita semua negara Indonesia ini bersatu untuk menangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan kau saja. Kau sampah, Rismon. Ya, ku bilang sama kau. Ku tantang kau duel ke 1 lawan 1 sama aku, Rismon. Ya, ku tantang kau 1 lawan 1 di atas ring. Ya, kapan kau mau? Duel. Ya, di mana kau mau? Kau Sherlock, kau tunjukkan tempatmu. Aku akan datang. Main kita 1 lawan 1. Karena aku udah muak nengok muka kau. Ya, narasimu sudah keterlaluan. Kau biadab, Rismon. Ya, kau biadab. Kau bawa-bawa nama pahlawan. Pahlawan, kakekku adalah pejuang veteran. Tahu kau? Jangan macam-macam kau sama aku ya. Saya tersinggung dengan kata-katamu. Ya, kau pikir kau sendiri yang berjuang di Indonesia ini ya. Rismon, ingat kau. Ku tantang kau 1 persatu, Rismon. Ku tantang kau 1 persatu di atas ring. Momon, saya kasih paham lo ya. Kamu tahu nggak arti nenek moyang itu? Kalau arti nenek moyang itu satu nenek, satu suku. Betul. Ya. Kalau orang Jawa dia satu nenek moyang lah mereka itu dari atas. Ya kan? Begitu juga orang Batak, suku Sunda, suku manapun itu, setiap suku. Ya kan? Itulah nenek moyangnya, kesatuannya. Biar kamu paham ya. Jadi kalau menurut saya, walaupun saya tidak mempunyai pendidikan, Momon, ya, Momon. semua nenek moyang suku yang ada di bangsa ini, semua memperjuangkan tumpah darahnya sampai mati demi mempertahankan bangsa dan negara ini dari tangan penjajahan zaman dulu. Supaya lo paham. Jadi kalau menurut saya bukan mau membela atau memprovokasi ya. Sudah menghina suku orang Jawa lah si Momon ini. Betul, betul. Iya. Ya kan? Itu. Supaya kalian paham. Kalau kamu mau ngomong karena kamu membuat narasi-narasi busuk demi menjatuhkan Bapak Jokowi dengan Gibran, mulutmu jangan salah ngomong.
Karena yang kamu katakan itu menuduh atau mengatakan adakah nenek moyang kamu berjuang tumpah darah untuk bangsa ini. Kamu bilang itu ngomongan kamu itu bukanlah hanya untuk Bapak Jokowi, tapi untuk semua suku Jawa yang ada Suku di Jawa yang kena bangsa semua, ini. betul. Udah Mereka keterlaluan satu dia. nenek moyang. Hmm, Nenek moyang mereka berjuang dulu ya. mempertahankan bangsa ini dari tangan penjajahan, supaya kamu tahu, memon. Tapi kamu ngaku-ngaku S3, S-teler, S-doger, tapi kamu bodoh. Kan gitu. Jadi makanya saking nafsunya penjahat-penjahat dan pembohong ini menghalalkan semua narasi-narasi busuk demi menjatuhkan Pak Jokowi dengan Gibran. Semua dihalalkan mereka sampai ke nenek moyang dia ngomongkan gitu. Salam logika. Rismon Sianipar menggebu-gebu. Katanya memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk negeri ini, hai Jokowi. Ya, terkesan si Rismon ini dalam pembicaraannya dia tahu persis Jokowi itu siapa, silsilahnya dari nenek-nenek moyangnya sampai ke Jokowi, sepertinya seperti itu. Menyebut bapak kau ya selaku kita rakyat Indonesia yang punya adat ketimuran yang kental dengan adat, sungguh tidak beradab ini si Rismon ini. Iya. Gitu. Saya tahu persis nih Batak berekor satu ekor ini, anjing ini. Muncungnya ngeri kali bahasanya. Diogap sekali seumur hidup, takut nih. Cuman karena nggak ada yang berani aja. Iya. Jujur, saya pribadi bukan saya membela Pak Jokowi ataupun bagaimana, tapi saya tidak ingin Indonesia ini tidak beradab seperti muncung-muncungnya si Rismon ini. Begitu loh. Katanya tadi Mahkamah Konstitusi dirubah. Memangnya tidak ada hukum lain ya selain menjerit-jerit di situ. Gitu yo. Jadi selaku sebagai kita rakyat Indonesia berpikir cerdas. Negara-negara lain berpikir bagaimana untuk mengembangkan ekonomi di negaranya, Teknologi bagaimana canggih. menuntaskan kemiskinan, bagaimana teknologi yang berkembang di negara-negara ini harus canggih, gitu ya. Sementara kelompok si Rismon anjing ini ya masih ijazah terus gitu ya. Ya Rismon, Heyang, kau ingat ya, Heyang, aku bukan membela Jokowi, Heyang. Tapi cara ngomongmu tuh nggak beradab sekali. Salam logika. Wahai Rismon Sianipar, dengarkan saya berbicara. Dengerin Rismon nih. Bapaknya Kamu ngasih otak. nasihat. Pakai mata, pakai perasaan untuk berbicara ya. Untung kamu tidak mengatakan adakah nenek moyangmu, darah nenek moyangmu tertumpah. Sekarang saya tantang kamu. Ya. Saya tantang kamu Rismon. Walaupun kamu katanya dokter. Kalau kamu bermasalah dengan Jokowi, Gibran, dan lain-lain, ya, saya ingatkan kamu, jangan sampai ke nenek moyangmu, Pak Jokowi. Kalau saya katakan, kamu sebagai orang Batak, kalau saya katakan ke nenek moyangmu, kira-kira kamu sebagai marga Sianipar tersinggung enggak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini? Hah? Tersinggung enggak? Gimana kira-kira? Kalau saya bilang seperti itu, hai Rismon, tidak ada tertumpah darah nenek moyangmu di Indonesia ini. Kalau saya kata kira-kira tersinggung enggak? Udah pakai otak Rismon itu. Tersinggung enggak kamu? Tersinggung enggak marga Sianipar yang lain? Syukur-syukur itu Pak Jokowi itu orang Jawa ya, menganut ya bukan seperti orang Batak.
Makanya jaga mulutmu berbicara. Ya. Jangan kamu menimbulkan suatu kegaduhan, perang suku Nah, ini yang dikhawatirkan. antara Jawa PS Batak. Jangan. Ya, saya ingatkan kamu, pakai otakmu. Jadi Karena kamu sebagai dokter, Rismon ini memecah belah tapi teman-teman berbicara lewat seperti narasinya. itukah seorang dokter? Saya ingin bertanya dulu sama kamu. Seperti itukah sikap sifat seorang dokter? Dokter lo S3, Preman dia, dokter lo. Pak. Ya. Sedangkan teman yang SLT ya nggak seperti itu. Lebih beradab. Keterlaluan mulutmu itu ngomong sampai ke nenek moyangmu. Keterlaluan kamu berbicara. Kalau memang kamu menghujat Jokowi dan Gibran, terserah kamu. Ya, terserah. Tapi kalau sampai ke nenek moyangnya, maaf, walaupun saya orang Batak, saya nggak setuju. Orang Batak Ya, banyak. saya orang Batak, saya nggak setuju sampai menghujat ke nenek moyang Pak Jokowi. Bukan hanya nenek moyangmu saja yang berjuang untuk NKRI ini. Ya, bukan. Semua rakyat Indonesia sebelum tahun 45 yang lahir berjuang rata-rata. Ya, dia merasa dia sendiri yang punya nenek moyang. Si Rismon ini. Masa etikamu tidak ada? Apa yang kamu cari, Rismon? Bayaran berapa? 1M? 15T? 15M? Ya. Udah dikontrak, Pak, sampai 2029. Carilah pekerjaan yang baik, yang layak untuk hidup. Ya, nanti kamu kena kerengkeng nanti. Susah kamu. Istrimu susah, anakmu susah. Kalau kamu udah kena kerengkeng, kamu susah, istrimu susah, anakmu susah, orang tuamu susah, mertuamu susah. Susah semuanya. Paham kamu? Ipar-iparmu juga susah. Ya. Sok benar kamu jadi manusia. Nanti kalau benar-benar doktermu itu baru hebat kamu. Tunjukkan dulu. Saya sangat-sangat meragukan doktoralmu itu. Kenapa? Kenapa kamu dipecat dari Universitas Mataram? Kenapa? Karena cuam. Ayo, Karena honor Rismon. tidak bagus. Karena gaji. Ini PNS lo katanya tuh. Kenapa? Seharusnya kamu mundurkan diri, bukan dipecat. Seharusnya. Tapi kalau sudah dipecat katanya, seseorang sudah dipecat, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada kemungkinan ditemukan suatu indikasi-indikasi, ya, perbuatan pidana. Supaya kamu paham. Rismon, rakyat aja udah tahu Ya. sekarang kebusukanmu seperti Banyak apa. kali bacotmu yang hidup ini. Kesel banget kayaknya bapaknya. Udah hebat kamu karena tinggal di Jakarta. Udah hebat. Udah hebat kamu karena udah mau mendapatkan gelar doktoral S3. Udah hebat. Udah hebat kamu karena orang kaya orang tuamu. Mertuamu udah hebat. Pret. Ya. Pret kekayaanmu, pret. Masih banyak yang lebih kaya dari kau. Masih banyak yang lebih hebat dari kamu. Ya. Jangan kau patentong. Masih ada bintang di atas bintang pun masih ada. Bintang Kejora, bintang Pari. Enggak usah kamu. Ribet jak kerja ini. Arogannya Saya Rismon udah katakan, gak saya tertolong, katakan sekali teman-teman. lagi, jika kamu menghujat Jokowi silakan. Jika kamu menghujat Gibran silakan. Ya, jika kamu menghujat Iriana silakan. Saya kira saya nggak komentar tentang itu. Tapi kalau kamu menghujat nenek moyangnya, nah, duluan saya menghujat kamu. Maaf untuk warga Sianipar ya. Maaf. Wow. Karena semua Sianipar satu turunan satu nenek moyang. No. Dan saya minta kepada warga Sianipar yang ada di dunia ini, tolong dinasihati si Rismon itu agar supaya jangan sampai ke nenek-nenek moyang. Ini pernyataan tegas saya, pernyataan sikap saya. Ya, karena Ya. berpotensi memecah Jangan belah, sampai menyinggung teman-teman. ke nenek moyang. Iya. Nanti saya yakin, kalau saya menyinggung ke nenek moyang si Rismon, otomatis warga Sianipar di dunia ini akan protes dan intervensi. Nah, itu Itu udah pasti. Itu. yang dikhawatirkan itu. Ya, tolong nih warga Sianipar nih, sedunia. Mengingatkan saudara Rismon Sianipar, jangan sampai membuat masalah,
menenek moyangkan Pak Jokowi, jangan. Jangan ya, karena itu bahaya. Ya, memecah belah potensinya. Ya, gak patut tidak sama nenek moyang kalian Senipar itu dari atas. Tidak patut tidak sama. Dari silsilah ya. Saya orang Batak. Orang Batak saya, orang Batak. Ya, jangan semena-mena si Rismon itu mengatakan nenek moyang. Apa manusia apa itu? Jika kamu ucapkan lagi bahasamu seperti itu, Rismon, terkutuklah engkau. Saya yang pertama sekali yang mengutuk bahasamu. Kutukan dari orang tua nyata loh. Lewat piti ini. Semoga piti ini lewat di berandamu. Ya. Dan saya serukan agar supaya yang lain-lain jangan sampai, baik Joko Roy Suryo dan lain-lain, jangan sampai berbicara terhadap nenek moyang. Ya, jangan sampai berbicara terhadap nenek moyang. Cukup pribadinya kalian serang. Paham? Itu baru manusia yang berakhlak, bermoral, beretika. Kalau memang kalian mau menyerang pribadi seseorang, silakan serang. Karena itu permasalahan intern kalian. Entah apa mau kalian cari urusan kalian. Wah, anjing-anjing negara makin gila aja. Anjing-anjing negara. Pak Jokowi, terima kasih sudah membuat anjing-anjing ini makin gila, makin stres. Rabies. Segala cara sudah dibuat untuk mau mengalahkan Pak Jokowi. Selalu kalah. Mau bikin mimbar rakyat, diusir, ditolak. Iya, di beberapa tempat diusir Ya loh. namanya sampah masyarakat ya memang tidak pantas ada di negara ini. Makanya makin stres. Karena apa? Ruang gerak mereka semakin sempit. Untuk mau menebar fitnah, mau menebar kepalsuan, menebar kebohongan, ya, menebar hinaan. Sekarang ini semakin stres mereka. Ngeri ya mulut manusia yang satu ini. Emangnya lu siapa? Emang tumpah darah nenek moyang lo ada untuk negeri ini? Ya, sampai sebegitunya, sampai bawa-bawa nenek moyang. Kita semua sini warga negara Indonesia, ya, jangan cerita masalah nenek moyang. Kalau memang ada bukti-bukti yang kuat terkait dengan Pak Jokowi, silahkan paparkan, silahkan buat laporan, silahkan proses hukum, tapi mulut dijaga. Ya. Perkataanmu itu menyakiti banyak masyarakat Indonesia. Pak Jokowi hanya melakukan tugas dan sudah selesai masa jabatan beliau mau tenang hidupnya, tapi dikotori dengan ucapan-ucapan yang mengerikan. Ya, kalau secara hukum ini termasuk sudah fitnah. Ya, tinggal lagi aparat kepolisian dan daripada Pak Jokowi untuk segera ngambil tindakan terhadap orang-orang yang menjoliminya. Itu aja sih sebenarnya. Dengan pemerintahan Pak Prabowo sekarang nggak ada yang mengkritisi, nggak ada yang sampai sebegitunya ngomong mulutnya. Karena Pak Jokowi terlalu baik dan terlalu ada belas kasihan terhadap setiap orang yang punya pemikiran yang picik. Inilah kelompok orang pintar. Ini kelompok orang pintar. Dan bukan pintar, kelompok orang merasa pintar. Kalau orang seperti mereka ini, sok dan atau perasaannya, ialah yang hebat, ialah yang pintar. Makanya orang sok pintar, orang bodoh sok pintar, dia tidak bisa memprediksi diri sendiri dan tidak bisa memprediksi akal dan pikiran dan perbuatannya. Makanya apa yang dikatakannya, apakah yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya tidak pernah akan berhasil. Kenapa tidak berhasil? Oleh karena orangnya bodoh. Cuman perasaannya saja, yaitu pintar. Kalau dia pintar, kalau dia hebat, berkemungkinan kehidupannya sudah berkembang lebih tinggi dari sebelumnya ini. Lebih hebat dari Bapak Jokowi mungkin, lebih hebat dari Mas Gibran, lebih hebat dari Pak Prabowo. Kalau orang pintar, karena orang ini orang bodoh, dan tetapi sok merasakan pintar dan tidak pernah menghargai kepintaran orang, tidak pernah menghargai kehebatan orang, seakan dirinya yang berkuasa dan hebat di bangsa ini. Makanya
dia tidak bisa memprediksi dan memperbaiki perbuatan dan akalnya. Cangkeme Rismon itu rai suwi-suwi ya jeli tai sapi ya ngomong sak gelem. Sapi. Jane asli niki bukti niki opo lah dia iki sampai gading kaya ngono karo Pak Jokowi. Kuwi dicekel wae coba jeli sampah cangkeme iku lho ben gak ngomwablak wae ngomong. Dijeli sampah. Kadang-kadang kok enek. Ngono kok ya dijari ya ora enggak ditangkep enggak kepiye kok dijarne. Padahal ya gawe kisruh lho, gawe sumpeke negara iku, gawe sing nonton enek gedhek. Tapi kok enggak ndang ditindak tadi cekel ngono men kapok di penjara kayak wis ngono. Wong cangkeme ngomong ngalor ngidul ndak karu-karuan. Anggite dhek wis apik bener. Untuk kepolisian Indonesia gimana ini? Rismon ini sudah menebarkan teror ya melalui narasi-narasinya. Sudah sering sekali menyinggung perasaan orang ya. Waktu itu pernah menyinggung profesi seorang satpam ketika dia menggeruduk sebuah gedung. Dia rendahkan, dia ketawakan, dan sekarang ini lebih parah lagi. Dia sampai bawa-bawa nenek moyang suku Jawa. Gimana itu teman-teman? Kita sebagai orang Jawa apakah terima ini? Seolah kayak dia aja yang punya nenek moyang itu. Rismon kali ini melewati batas ya. Batas kewajaran dalam berpendapat. Ucapannya yang menyeret nama dan kehormatan nenek moyang Pak Jokowi bukan lagi kritik, tapi bentuk penghinaan terhadap identitas dan sejarah orang Jawa. Sikapnya dia juga menunjukkan ketidakmatangan ya dalam berpikir, kehilangan adab gitu kan, dan moralnya juga. Alih-alih menyuarakan data, si Rismon di sini justru memperlihatkan kebencian ya, dendam personal dan kemarahan tanpa arah yang semakin menenggelamkan kredibilitasnya di mata publik. Nah, demikian mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman kesel, teman-teman juga boleh meninggalkan pendapat. Saya Ujang Sarip dari YouTube Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam.